got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Revani Putria Happy dengan NPM 227555151 kelas 3E dari program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan itu sendiri merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan manajemen entitas ini yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Kemudian, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi mengenai 1. Posisi keuangan, 2. Kinerja keuangan, 3. Arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemudian, laporan keuangan yang lengkap berisikan 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi dan penghasilan, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan, dan 6. Informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Untuk laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya adalah retroaktif kesalahan. Entitas menyajikan 3 posisi laporan keuangan pada akhir periode sebelumnya, akhir periode berjalan, dan awal periode. Kemudian, berdasarkan PSAK 1 dalam mengatur laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penyajian laporan keuangan atau periodenya diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan ada struktur dan isi laporan keuangan. Struktur dan isi laporan keuangan. 1. Pengungkapan arti luas, yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Sebagai identitas laporan keuangan, entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi sebagai berikut: nama entitas dan periode laporan. Apakah laporan satu atau kelompok, tanggal lahir periode atau periode yang dicakup. Kemudian, perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, dan retrospektif. Entitas menyajikan laporan keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali atas pos-pos dalam laporan keuangan. Kemudian, penerapan retrospektif, penyajian kembali atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan keuangan. Kemudian, entitas menyajikan 3 laporan keuangan, yaitu pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Jika entitas berubah, penyajian atau pengklasifikasikan entitas mengungkapkan sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi atau penyajian kembali. Kemudian ada aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika bermaksud menjual atau menggunakan dalam siklus operasi normal, memiliki aset untuk tujuan perdagangan dan mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kemudian, klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya,
memiliki liabilitas untuk tujuan perdagangan jika jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Bye-bye.